Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati pengurus PAC Ansor Jatinegara dan juga seluruh jajaran anggota Gerakan Pemuda Ansor Ranting Jatinegara. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita sakit berkumpul bersama di dalam satu majelis yang insyaallah membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula panjenengan sedaya masuk pada malam tanggal 16 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, dengan harapan mudah-mudahan semakin bertambahnya hari-hari bulan Ramadan, semakin bertambahnya kita semua taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya di dalam masalah ibadah itu ada dua hal. Yang pertama yaitu masalah imtithal, dan yang kedua adalah masalah ijtinab. Imtithal itu berarti melakukan apa yang diperintahkan oleh sahibus syar'i, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat Rasulnya, itu namanya imtithal. Ada lagi yang namanya ijtinab. Ijtinab itu berarti menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada beberapa bisyarah, keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lis-shaimi inda fitrihi du'aun la yuraddu, bahwasannya bagi orang yang melakukan puasa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berbuka puasa. Itu yang pertama, di antaranya seperti itu. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu inda iftarihi, kemudian yang kedua inda liqa'i rabbih. Yang pertama ketika datang waktunya berbuka puasa, dan yang kedua ketika bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bisyarah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barokahnya bulan Ramadan, baik bisyarah di dalam dunia ataupun bisyarah di dalam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ingkang kula sampaikan wau, bahwasannya ada ibadah itu ada kalanya imtithal, ada kalanya ijtinab. Nabi mengatakan bahwasannya orang-orang yang gembira menyambut bulan suci Ramadan saja sudah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanging kula panjenengan sedaya kedah ngertos bahwasannya ada 4 golongan orang yang tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun berada di bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, al-aqu bil walidain,
Orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tersebut masuk di bulan Ramadan adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ini adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun berada di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu as-sahir, orang yang bermain sihir. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu mudminul khamri, orang yang meminum arak. Bila berkatan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini termasuk orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun salawat salam katuraken dumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang kita teladani segala tingkah dan lakunya. Mudah-mudahan dengan kita sholawat kepada baginda Nabi, kita semua termasuk tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menyingkat waktu, mau sampun disampaikan bahwa posisi saya di sini adalah narasumber. Saya kira kurang pas, jadi mungkin mangke sebagai qori mawon, sebagai penyampai materi mawon. Adapun narasumbernya adalah antum-antum semuanya. Narasumbernya adalah panjenengan-panjenengan semuanya yang kita semua diniati hadir di sini adalah untuk mutolaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Masailun mutafarriqatun lil ma'rifah. Di dalam kesempatan ini kaula pada menyampaikan beberapa masalah yang berhubungan dengan siyamur Ramadan, yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Idza balagha as-sabi aw aqama al-musafir aw sufiya al-maridu wa huwa shaimun haruma alaihim al-fitru wa yajibu alaihim al-imsak. Tengriki wonten kasus permasalahan yang pertama yaitu idza balagha as-sabi, ketika ada anak kecil menjadi baligh, anak kecil menjadi baligh di siang hari Ramadan, atau musafir menjadi mukim. Kan musafir itu boleh diperbolehkan untuk berbuka puasa dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya yang pertama yaitu bepergiannya sebelum waktunya fajar, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jarak perjalanan itu mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu di dalam satu kitab kalau baca diterangkan adalah 81 km. Syarat yang ketiga, bepergiannya itu adalah bepergian yang diperbolehkan oleh syariat. Ketika seseorang musafir yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka diperbolehkan berbuka puasa di dalam perjalanan. Akan tetapi tengriki ada sebuah permasalahan yaitu aqamal musafir. Ketika musafir itu sudah mukim, sudah
sudah sampai ke dalam daerahnya, kemudian masih ada sisa waktu sebelum maghrib, maka musafir tersebut sudah tidak boleh makan dan minum, wajib imsak. Au sufiyal maridhu. Permasalahan berikutnya itu sufiyal marid, orang sakit. Ada orang sakit kemudian sembuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, maka orang tersebut wajib imsak. Jadi kesimpulannya, ketika anak kecil kemudian menjadi baligh di siang hari, ataupun orang musafir sudah sampai di daerahnya, ataupun orang sakit kemudian sembuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, maka orang-orang tersebut wajib imsak, wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu permasalahan yang pertama. Berikutnya yaitu idza tahuratil haidu wan nufasa'u au afaqal majnunu au aslamal kafiru fi nahari Ramadan ustuhibba lahumul imsak wala qada 'alal majnun wal kafir. Yaitu permasalahan apabila ada seorang wanita yang suci dari haid dan nifas, sedangkan sucinya tersebut di waktu siang hari Ramadan. Ini bagaimana? Maka orang tersebut, wanita tersebut ustuhibba lahal imsak. Wanita tersebut disunahkan untuk imsak, disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum. Begitu juga terjadi kepada orang gila. Orang gila yang sembuh di siang hari bulan Ramadan, maka orang gila tersebut disunahkan untuk imsak, disunahkan untuk tidak makan dan minum. Permasalahan berikutnya yaitu aslamal kafir. Orang kafir masuk Islam di siang hari Ramadan, maka orang kafir tersebut juga disunahkan untuk imsak. Akan tetapi nanti ada perbedaan. Kalau orang haid dan nifas itu berarti wajib qadha, sedangkan untuk orang gila dan orang kafir yang masuk Islam tadi tidak wajib untuk mengqadhanya. Kemudian untuk permasalahan berikutnya, mungkin permasalahan yang terakhir akan kami sampaikan, dilanjutkan mungkin untuk diskusi bersama, yaitu permasalahan tentang man syariba wal muadzin yuadzin batula shaumuhu wa wajaba alaihi al-qadha. Artinya ketika ada orang yang sedang makan ataupun minum, kemudian suara azan subuh terdengar dan orang tersebut tidak menghentikan makan dan minumnya, maka puasanya orang tersebut langsung batal. Siangnya tidak boleh makan dan minum, akan tetapi puasanya tidak sah dan wajib untuk diqadha. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang jelas masih banyak kekurangan, yang ada kekeliruan mohon diluruskan dan mungkin perlu didiskusikan. Untuk waktu kami serahkan kepada moderator. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Tajul Arifin yang baru saja membacakan kitab yang isinya tidak lain adalah menjelaskan tentang bab puasa atau masalah puasa, kegiatan-kegiatan kita yang ada di bulan Ramadan. Tadi banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sudah kita sharing, yang sudah kita cerna, yang sudah kita dengarkan bersama. Akan tetapi ini ada waktu ya, ada waktu barangkali dari apa yang baru saja disampaikan, mungkin dari para pendengar, para hadirin semua, sekiranya ada yang masih kurang jelas atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan untuk lebih
jelasnya penjelasan yang nanti akan disampaikan langsung dengan pertanyaan pun panjenengan sedaya. Dados monggo niki dipun paringi wekdal pilih atas keterangan wau wonten sing dadosaken kirang pahame atau kira-kira ana sing pan perlu ditakokaken apa sing batalaken puasa, apa sebab kok musafir nalika wis anjog omah ikhale wis mangan sing dalan tapi ekin ana sisa waktu ya kon neker ora kena mangan. Nah niki mungkin bisa jadi pertanyaan bagi para jamaah. Untuk itu kami beri waktu kangge penanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri ngaji online Ramadan yang diadakan oleh pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Jatinegara. Tadi narasumber memberikan waktu kepada kami untuk menanyakan apa yang sekiranya belum dipaham, maka ada satu pertanyaan yang mungkin di sini memahami yang namanya imsak mungkin dari kita juga belum mengerti, maksudnya batasnya apa, batasnya sampai apa. Nah, berkaitan dengan masalah imsak yang kami tanyakan adalah bagaimana misalnya kita dalam posisi apa namanya, kesiangan atau pada posisi pas mau imsak terus bangun kesiangan, artinya belum subuh. Nah, yang saya tanyakan batas waktunya imsak itu apa sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh, maksudnya berapa menit setelah azan subuh boleh makan atau enggak, maksudnya gitu. Kemudian yang saya tanyakan lagi yang kedua adalah misalnya tadi kan sebelum membaca kitab ada yang namanya sihir tadi ya, sihir ya. Misalnya ada salah satu, ini berkaitan dengan masalah perguruan, misalnya ada perguruan misalnya ya, perguruan mengadakan satu atraksi pas di bulan puasa dengan menggunakan amarah, itu gimana hukumnya? Itu termasuk sihir atau enggak? Kiranya pertanyaan itu, mohon maaf bila pertanyaan kurang pas, tapi dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari sahabat Ahmad Zaini. Ini ada dua pertanyaan. Kalau nggak salah, pertama saya menangkap sebagian dari pertanyaan tersebut, apakah imsak ya manakala ketiduran bangunnya setelah subuh, sebelum subuh, sebelum azan subuh dan belum sahur, itu batas imsaknya sebelum azan kurang berapa menit, itu yang pertama. Dan yang kedua masalah sihir, karena sebelum acara pengajian dimulai itu
menjelaskan bahwa orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan diantaranya yaitu tukang sihir. Dan di sini dipertanyakan, apakah semisal ada perguruan yang kegiatan tersebut dilakukan pada bulan puasa khususnya di siang hari dan kegiatan tersebut diisi dengan atau seperti marah suci ya, marah suci, itu termasuk sihir apa tidak? Itu dua pertanyaan yang kami tangkap dari pertanyaan sahabat Ahmad Zaini dan akan dijelaskan oleh narasumber. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, barangkali nanti di dalam kami menyampaikan suatu pendapat kurang sesuai, mohon diluruskan. Menyingkapi tentang masalah imsak, sebelumnya kami sampaikan definisi daripada puasa. Puasa itu adalah al-imsaku anil ukli wasyurbi wa kulli muftirin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Yang namanya puasa itu adalah menahan tidak makan dan tidak minum, serta menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa. Dimulai kapan? Dari mulai terbitnya fajar shodiq. Dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Itu yang namanya puasa. Yang akan saya garis bawahi yaitu min tulu'il fajri. Jadi sebetulnya kita mulai tidak boleh makan, tidak boleh minum itu kapan? Ya ketika mulai fajar shodiq sudah keluar. Ketika fajar shodiq keluar berarti kan sudah masuk waktu untuk sholat subuh. Adapun imsak-imsak yang berlaku biasanya kan pakai alarm atau sirine ya. Itu berarti biasanya 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Artinya kalau pendapat saya itu jika ada alarm imsak itu sebenarnya masih boleh makan dan minum. Kita tidak boleh makan dan minumnya kapan? Ketika sudah mulai terbit fajar shodiq. Cuman ulama-ulama itu memberikan alarm itu supaya, itu kan hasil ijtihadnya ulama, itu supaya kita berhati-hati. Oh berarti 10 menit lagi kita sudah tidak boleh makan dan minum. Seperti itu. Itu masalah imsak. Kemudian untuk masalah sihir yang saya tahu itu berarti setiap istilahnya jampi-jampi ya, setiap doa ataupun jampi-jampi yang keluar dari kaidah Islam berarti masuknya adalah sihir. Adapun doa-doa jampi-jampi yang masih dalam kaidah Islam, artinya menggunakan wasilah para wali, menggunakan amalan-amalan seperti sholawat ataupun bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quran, kalau menurut saya, pemahaman saya berarti belum dikatakan sihir. Seperti itu. Itu pemahaman saya. Barangkali ada pemahaman yang lebih sharih, lebih sahih, ya monggo, saya siap untuk mengikuti pendapat jenengan. Ini kan diceritakan masalah wong gendrunya, ketika wong gendru, ketika gambarnya sadar sebagai gendru berarti kan wajib tuker ya. Terus berarti orang wajib kodoni. Nah, gendru gini kodok emang gendru dari asal ya, memang ayo bangsa kota gendru itu waras apa orang? Iya makanya sawan absurd lah. Gendru itu waras. Iya.
untuk permasalahan orang gila itu berarti itu ya, berarti kan ada dua istilah ya, ada gila, ada menggila. Angger gila berarti min aslil khalqah, artinya gila tapi tidak disengaja, memang penyakit. Berarti nanti kalau dia sembuh di siang hari, misalkan jam 9 sembuh, berarti nanti dari jam 9 sampai maghrib diwajibkan untuk imsak. Berbeda dengan masalah ayan. Ayan itu kan berarti kadang kumat-kumatan. Diterangkan kalau hilang akalnya itu, ayan kan termasuk hilang akal ya. Hilang akalnya itu tidak menghabiskan siang, tidak menghabiskan dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, berarti nanti tidak membatalkan puasanya. Misalkan ana wong penyakitan ayan puasa barengan jam 8 esok ayanane kumat, terus jam 9 mari, jam 10 kumat, jam 11 mari, berarti kan kumate niku tidak menghabiskan waktu daripada diwajibkan untuk puasa. Berarti yang seperti itu yang saya tahu berarti tidak membatalkan puasanya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kepada anggota khususnya Ranting Argatawang yang telah mengikuti siaran langsung atau pengajian online di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang baru saja disampaikan, apa yang baru saja kita dengarkan bersama untuk menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dengan harapan mudah-mudahan sedaya amal ibadah ingkang kita lampahi wonten ing salebete sasi Ramadan iki bisa menjadikan musabab kula panjenengan kabeh angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah diberi waktu untuk bertanya jawab, akan tetapi waktu untuk tanya jawab kayaknya sudah habis. Untuk itu mari kita tutup untuk kegiatan ngaji online Ramadan pada malam hari ini dengan bacaan doa penutup, dan akan dibacakan doa penutup oleh Yang Terhormat Ustaz Tajul Arifin. Pada Yang Terhormat Ustaz Muta'alimin untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafana alallaha asrafana fatub alaina tauba
يسر لكل خوبة واستر لنا العورات وآمن الرآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اجمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الخب وآله وصحبه عدد تصحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.